ini saya bersama dengan Ibu Salma, Kepala Sekolah dari SDN 2 Liur Tebel, dan pada kesempatan ini kami akan melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan. Apa kabar Ibu Salma? Alhamdulillah baik. Untuk menyikat waktu, kami selaku CGP ini ditugaskan untuk praktek secara langsung bagaimana terkait dengan kondisi real di sekolah pada saat Ibu mengambil keputusan. Etika dilema dilema etika sama bujukan moral. Jadi itu hal yang berbeda sebenarnya, walaupun sama-sama kasus. Iya. Jadi kalau dilema moral ini kan suatu dimana seseorangnya atau kita itu yang kita hadapi kasus-kasus yang memang mengandung ada dua kasus tapi mengandung sama-sama benar, ya. Tetapi ada yang menyimpan dari hal-hal etika, misalnya. Itu kita bedakan. Sementara kan kalau bujukan moral itu kan udah mengena gitu, maksudnya antara yang benar kasusnya dengan yang salah. Itu kan agak bisa lebih dispesifikkan kayak gitu. Tuh ini yang benarnya kayak gini, yang salah. Tapi kita mengambil bagaimana yang keliru itu dipadankan dengan yang benar karena jadi sama-sama kasus gitu kan. Nah jadi kalau di sini saya dalam identifikasi itu sebenarnya saya tuh selalu mempelajari kasus-kasus yang ada. Jadi mempelajari kasus-kasus yang ada itu supaya kita bisa yang menyimpulkan itu kok apa sih cara yang tepat untuk menyelesaikan atau mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan dalam ini kan juga kita tidak sendiri. Dalam mengambil keputusan, seorang pemimpin atau kepala sekolah itu harus mendengarkan ya masukan, pendapat beberapa orang yang memang kita anggap tepat dan terlibat dalam kasus tersebut. Itu sih. Nah, selama menjadi kepala sekolah di sini itu terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan. Nah, bagaimana Ibu Salma mengambil keputusan di sekolah? Ya, sama aja ya. Kalau saya kan ini dua-dua sama ya. Itu sama-sama benar ya, sama-sama atau yang disebut dengan dilema etika seperti tadi gitu ya. Sama ya, saya selalu mengidentifikasi masalah tersebut, kemudian menganalisa ya, hasil identifikasi kita analisa dulu gitu kan. Kita tidak serta-merta harus ini ada kasus kemudian caranya seperti ini ya, tidak. Jadi harus kita memang menganalisa dulu ya, mengidentifikasi, menganalisa kayak seperti contoh. Ada seorang guru ya, dia sering telat ya. Misalnya sering telat tetapi tetap masuk ya, telat kita harus ini pelajari telusuri kenapa telatnya gitu. Oh ternyata saya telat ada alasannya, saya telat istri saya kan sekarang sakit kan dia. Ini kan sama-sama punya ini, ada benarnya, perlu mengandung hal baik gitu kan. Karena dia bilang istri saya itu tidak bisa kalau orang lain yang membawanya kayak gitu. Ini kan antara tupoksinya yang harusnya dia hadir jam 7 sudah ada di sekolah dengan itu membawa istrinya. Sama-sama nanti kalau memangnya saya bisa tidak mengizinkan istilahnya itu juga istrinya menjadi gitu kan. Jadi itu antara perasaan kita itu itu harus main gitu kan. Yang penting kalau saya konteksnya ada tugas, kemudian dia bisa istilahnya itu memberikan ringkasan pembelajaran pada jangan kita besar. Ada masalah ini kita tampung, ada informasi tampung. Nah, setelah masuknya informasi itu, identifikasi tadi kasus itu. Identifikasi kasus itu, nah kemudian kita bisa menyimpulkan ya, kasus ini terjadi karena apa, penyebabnya apa, yang terlibat di dalamnya itu siapa-siapa saja. Nah, kemudian kita melakukan lagi istilahnya itu cari informasi ya yang tempat kejadian atau kasus tersebut, yaitu melibatkan
kalau di sekolah tentunya kita melibatkan guru ya, ataupun kalau bisa kalau memang kasusnya ada murid atau semua warga sekolah yang terlibat di dalam kasus tersebut. Sehingga apa? Nah itu sebagai pijakan kita karena kepala sekolah punya istilahnya kekuatan istilahnya untuk mengkhususkan sendiri. Kalau saya tidak, harus memang melibatkan orang dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Karena apa? Belum tentu keputusan yang kita ambil merupakan salah satu jalan yang baik dalam penyelesaian itu. Jadi kita harus tampung ya. Jadi kita harus cari informasi yang akurat sehingga betul-betul keputusan yang kita ambil ini tidak keliru. Dan yang sudah dapat saya tangkap untuk ininya efektifnya dalam pengambilan keputusan. Nah mungkin ada juga ada mungkin tantangan selama Ibu Salma dalam mengambil keputusan ya terkait dengan ini apa yang mungkin bisa menjadi tantangan ya. Tantangan itu pasti karena kita ini adalah suatu instansi yang harus banyak orang yang kayak seperti pasti. Jadi di dalam kasus itu pasti ada tantangan, terutama seperti tadi itu ya, tantangan kadang-kadang yang dari orang-orang yang terlibat ya, istilahnya kadang-kadang ada orang yang terlibat di dalam kasus itu terlalu ngeyel mungkin kan dengan yang kita suka, oh ini aturannya kayak seperti tadi gitu kan, itu pasti ada tantangannya. Dia mengatakan oh ini loh saya benar kayak seperti itu, yang saya lakukan itu sudah benar ya kayak seperti itu tantangan juga. Jadi memberikan masukan itu dengan cara yang memang baik, tidak menyinggung perasaan dia itu termasuk juga tantangan. Kemudian yang dari kita di sini juga ya tantangan itu di dalam satu mengambil keputusan seperti tadi itu benar dengan benar. Nah itu tuh sulitnya kayak gitu tuh mengambil kalau memang dia kalau bujuk moral mungkin ya ini kan keliru dengan undang dan aturan yang ada. Nah ya kan udah tahu ada undang-undang ada aturannya memang begini dan jadinya harus seperti ini kayak seperti itu. Tetapi kalau benar dan harus membutuhkan pemikiran yang memang betul-betul ada di sana emosi, kemudian ada misalnya rasa peduli, kemudian hati yang bicara di situ itu seperti tadi itu ya sakit lama tidak masuk, misalnya kalau bumi sendiri lama tidak masuk. Nah perlu kita mencari tahu yang lebih mendalam dari edukasi itu sehingga apa sih yang tepat untuk mengambil keputusan dalam menghadapi masalah seperti ini. Itu permasalahan itu pasti itu. Kemudian mungkin kalau membutuhkan permasalahan yang membutuhkan istilahnya waktu ya gitu yang memiliki step kayak seperti itu mungkin waktu kita ya, karena kita kan di sini banyak pekerjaan gitu kan, tidak hanya satu kasus dua kasus itu yang misalnya kita selesaikan gitu kan, jadinya kita itu juga waktu perlu kita atur dengan baik. Terus harus memang betul melibatkan orang-orang yang ada walaupun itu ada aturan itu benar karena aturan misalnya kalau ada kejadian ada wali murid melapor ke sini, kemudian kenapa yang melapor anak saya dipukul di sekolah, tetapi kenapa kok guru-guru tidak ini? Nah itu kan sama-sama belum nggak mungkin seorang guru ada kasus kemudian dipukul kalau dia tahu tidak diselesaikan. Itu ya perlu kita jadi walaupun dia itu ada hukum ada aturannya, karena kami di sini dalam kasus-kasus misalnya kalau kasus kekerasan atau apa kami gandeng Polmas gitu kan. Nah gitu jadi seperti itu, jadi ada banyak hal yang terkait yang kita libatkan dalam kasus-kasus yang membutuhkan prosedur dalam penyelesaian gitu, dalam mereka. Kecuali kalau permasalahan itu masalah ringan yang bisa diselesaikan satu hari saja gitu. Penyelesaian kasus ini memang harus ada penjadwalannya gitu kan. Jadi harus perlu ada jadwal gitu, terutama pada kasus-kasus yang membutuhkan waktu dalam penyelesaiannya gitu kan. Jadi ada identifikasinya, kemudian kapan melakukan penyimpulannya, kemudian apa-apa membuat daftar-daftar masalah yang ada, kemudian kejadiannya di mana dan sebagainya, itu tuh perlu waktu karena kita tadi mungkin terakhir ini Bu Salma pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika ini terhadap ibu pribadi. Pengalamannya ya kan sering kayaknya kalau kita sekolah tuh sering, apalagi kalau guru BP atau apa, kita ada guru BP gitu kan. Kalau di SMA oh iya nggak ada ya. Tapi pengalaman saya ya ada yang
lancar gitu kan penyelesaiannya. Ada yang butuh seperti tadi proses, butuh energi, pemikiran dan seperti itu. Jadi karena permasalahan itu kompleks dia nggak jadi kompleks kalau kita di sekolah dasar ini ya belum dari gurunya, belum dari anak-anak muridnya, belum dari walinya gitu. Jadi pengalaman sih sampai semangat dalam menyelesaikannya gitu. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan kalau itu betul-betul diselesaikan dengan cara-cara yang baik, dengan prosedur yang baik ya, dan juga melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dan bisa terbuka ya. Ya, jadi kita terbuka kepada kasus itu dan bisa menerima masukan dari orang lain. Nah itu sih luar biasa sekali seperti ya. itu. Begitulah ya Ibu Kepala Sekolah Ibu Salma sudah memberikan banyak pembelajaran terhadap saya bagaimana caranya mengambil sebuah keputusan, dan dari wawancara tadi betapa sebuah pengalaman itu sangat berharga bagi seorang pemimpin, terutama juga untuk berkolaborasi menentukan siapa yang bisa dijadikan sebagai orang yang bijak yang bisa memberikan masukan walaupun sebagai pemimpin. Benar. Ya, artinya sebagai pemimpin tidak harus menyelesaikan permasalahan itu secara sendiri. Begitu yang dapat kami petik pada wawancara pagi hari ini. Terima kasih bersama atas kesediaan waktunya dan semoga selalu sukses semua. Amin ya robbal, sama-sama sukses ya. Banyak ya. Hidup CGT.